Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 9 Juni 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kalian, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu sempat viral dengan aksi kelompok radikal yang melakukan konvoi dengan atribut-atribut keagamaan. Kelompok ini bukannya baru ada di bumi pertiwi. Disinyalir sudah ada sejak tahun 1997. Kelompok ini ingin menggantikan sistem demokrasi dengan mengusung kebangkitan sistem khilafah. Miris melihatnya. Dan jika negara tutup mata dan diam, tentu kelompok ini akan menjadi dominan dan merajalela hingga merusak sendi-sendi persatuan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang banyak. Ia berfirman, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan apa yang disebut benar oleh Yesus? Hidup keagamaan yang bukan sekedar formalitas saja, bukan sekedar menjalani hukum agama untuk pamer dan bermuka dua atau munafik. Cara hidup keagamaan macam ini yang dikritik oleh Yesus. Kalau hidup keagamaan nenek moyang mereka mengajarkan jangan membunuh, Yesus lebih ekstrim lagi, yakni menuntut para muridnya agar jangan marah, agar jangan berkata yang tidak baik atau mengkafir-kafirkan orang lain, dan jangan membenci sesama. Hiduplah dalam damai dan kasih. Inilah inti ajaran keagamaan yang benar yang diajarkan oleh Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Apakah beriman Katolik kita sekedar KTP, atau iman kita sungguh menjadi cara berpikir, cara bertutur, dan cara kita bertindak? Ajaran keagamaan yang Yesus ajarkan adalah menghormati martabat manusia,
dan mau mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukannya itu dalam hidup kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.